Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan tempat dan waktunya. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya. Nama Ibu Ana Muslimah sebagai salah satu guru pengajar di SMA Nusantara. Di sini Ibu sebagai moderator yang akan membahas materi pendidikan anti narkoba yang akan disampaikan oleh Ibu Alisya. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Ana. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta MPLS SMA Nusantara. Perkenalkan, nama Ibu Alisa Pratiwi. Di sini di SMA Nusantara ini Ibu sebagai guru biologi. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas, mungkin lebih ke ngobrol santai aja ya Bu ya. Iya. Kita akan membahas mengenai pendidikan anti narkoba. Nah, sebelumnya pendidikan anti narkoba. Kata narkoba dulu nih ya Bu ya. Kita kan sering banget ya mendengar kata-kata narkoba. Iya. Nah, sebenarnya narkoba itu apa? Jadi, narkoba itu sebenarnya adalah kepanjangan dari narkotika, zat adiktif dan psikoaktif lainnya. Nah, narkotika itu sendiri adalah zat atau obat-obatan yang terbuat dari tanaman atau bukan tanaman. Nah, biasanya zat narkotika ini dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, terus dapat mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, terus dapat menimbulkan ketergantungan juga. Nah, itu adalah yang disebut dengan narkotika. Narkotika ya. Nah, biasanya narkotika ini dibedakan ke dalam beberapa golongan. Nah, dibedakan dalam beberapa golongan ini diatur dalam undang-undang. Jadi udah ada undang-undang yang mengatur mengenai golongan-golongan dari narkotika itu sendiri ya. Pasti sebenarnya anak-anak juga dan kita semua juga sudah tidak asing ya Bu ya dengan kata narkotika. Kriminal gitu ya Bu. Ya benar. Nah nih Bu, ngomong-ngomong tentang kriminal, yang sering diberitakan gitu ya mengenai narkotika pasti dengan headline penyalahgunaan narkotika. Iya benar, banyak banget ya. Ya, banyak banget kan ya Bu ya headline tentang penyalahgunaan narkotika. Sebenarnya apa sih penyalahgunaan narkotika itu? Jadi gini Bu, penyalahgunaan narkotika itu adalah penggunaan narkoba tanpa menggunakan resep dokter. Dari dokter. Oh, jadi kalau misalnya penggunaan narkotika diiringi dengan resep dokter boleh ya Bu? Boleh, itu sangat boleh sekali. Jadi sebenarnya narkotika itu bukan hal yang haram gitu ya Bu atau bukan hal yang tidak boleh. Jadi dibutuhkan juga untuk medis ya Bu ya? Asal sesuai dengan anjuran atau resep dari dokter. Ya. Nah, cuman di kalangan masyarakat yaitu tadi banyak orang yang menyalahgunakan narkotika. Jadi dia menggunakan narkotika tanpa resep dari dokter gitu Bu. Oh, jadi Bu kalau misalnya kita menggunakan narkotika dengan resep dokter itu bukan termasuk kriminal ya Bu ya? Ya, bukan. Kalau itu tidak termasuk kriminal, tapi itu termasuk ke dalam fase pengobatan. Pengobatan gitu. Ya Bu ya. Pasti. Oh ya. Nah, gini, ngomong-ngomong tentang penyalahgunaan narkotika, kenapa diharamkan atau tidak diperbolehkan? Bahkan ada undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika. Iya. Karena dampak dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri Bu yang berakibat buruk. Makanya kenapa penyalahgunaan narkotika itu dilarang. Nah, penyalahgunaan narkotika ini dampak terbesarnya itu dia bisa menyebabkan ketergantungan. Nah, akibat dari ketergantungan ini nanti bakal bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental dan fisik. Nah, itu sebenarnya yang membuat penyalahgunaan narkotika berbahaya bahkan berbahaya. Nah, kenapa berbahaya? Karena ketergantungan narkotika ini dia dapat berdampak secara fisik dan mental kepada seseorang. Contohnya nih ya Bu ya, kita sekarang bahas dulu mungkin tentang ketergantungan narkotikanya ya. Nah, jadi ketergantungan narkotika ini biasanya bisa menyebabkan ketergantungan fisik nih. Kalau misalkan apa sih ketergantungan fisik itu? Jadi biasanya orang yang sudah ketergantungan dengan narkotika atau kita sebut dengan pecandu ya Bu ya. Dia akan merasa tubuhnya tidak enak gitu. Jadi dia akan merasa ada yang aneh nih. Ada yang aneh saya ketika dia tidak mengkonsumsi narkotika. Terus Bu mau tanya, kalau misalnya kita dalam penggunaan narkotika dalam segi fisik perubahannya ada nggak sih Bu? Oh, tentu ada Bu. Gini, yang paling tadi ya yang kata saya bilang, kita tidak merasa tidak nyaman, terus kita merasa ada yang aneh. Tapi kan kalau itu nggak terlihat ya Bu. Iya, yang fisiknya gitu dari fisiknya biasanya ini akan mengakibatkan seseorang jadi
wajahnya lebih wajahnya pucat. lebih pucat ya. Terus ada beberapa golongan narkotika yang bisa menyebabkan mual-mual, muntah, terus pusing. Nah, itu biasanya. Terus kalau ke perubahan fisik emang Lebih tidak kurus kentara. atau gimana? Nah, Lebih biasanya kurus juga ya. lebih- Soalnya lebih sering kurus. lihat juga kan Bu di apa sih namanya? Di berita-berita kayak artis-artis dalam penggunaan narkotika dari bentuk fisik wajahnya jadi lebih kurus gitu ya Bu ya. Lebih kurus sama biasanya mukanya lebih pucat. Pucat. Nah, terus Kusam. kebanyakan lingkar matanya terlihat lebih gelap. Oh iya jadi Tapi bisa dibedain ya. Ya bukan berarti orang yang lingkar matanya gelap dia pecandu ya Oh Bu ya. iya. Cuman biasanya ada perubahan dari warna lingkar Oh, mata. iya. Nah, itu. Kalau untuk perubahan fisik emang tidak terlalu banyak Iya. terlihat gitu Bu ya. Tapi lebih banyak ke kesehatan mental yang Kesehatannya. terlihat. Ya. Jadi ketergantungan narkoba itu selainnya tadi bisa membuat lebih kurus, terus katanya ada mual-mual atau overdosis. Biasanya kalau dalam kesehatan mental atau psikologis itu penyalahgunaan narkoba itu bisa mengakibatkan rasa kurang enak dan gelisah pada si pecandu. Cemas ya. Iya, cemas. Jadi kalau nggak pakai tuh rasa gelisahnya lebih tinggi gitu ya. Nah, benar banget. Terus dia cenderung jadi lebih tidak pede untuk berada di lingkungan. Oh iya. Jadi dia akan merasa ada yang salah nih sama diri saya ketika dia Jadi menggunakan menghadapkan narkotika orang itu lain. bisa lebih menggunakan gimana ya? Membantu meningkatkan kepercayaan diri juga Nah, gitu. iya benar banget, bisa banget itu Bu. Karena ya itu tadi kan terbagi menjadi beberapa golongan ya Bu ya. Kalau ngomongin golongan narkotika sebenarnya golongan narkotika itu dibagi menjadi 3. Nah, dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada golongan yang sebagai stimulan, yaitu tadi yang untuk meningkatkan rasa percaya diri. Terus ada juga golongan narkotika yang termasuk ke dalam depresan. Jadi dia golongan depresan atau untuk memperlambat aktivitas tubuh. Nah, gitu. Jadi itu sangat bertolak belakang dengan yang tadi. Iya. Nah, yang terakhir tuh ada tipe golongan narkoba yang termasuk ke golongan jenis halusinasi. Oh iya, Jadi tidak sadar. ya efeknya itu dia bisa membuat halusinasi atau jadi dia menghayal gitu. Nah, contoh dari jenis narkoba yang sebagai stimulan atau meningkatkan rasa percaya diri itu biasanya contohnya ada kokain. Ya, terus ada amfetamin, ada sabu dan ekstasi. Mungkin sabu sama ekstasi kita sering banget dengar ya Bu ya. Di berita-berita banyak kasus di berita-berita yang diangkat penyalahgunaan narkotika itu dengan menggunakan ekstasi atau sabu. Nah, jadi ekstasi atau sabu itu termasuk ke dalam golongan narkotika jenis stimulan atau untuk meningkatkan rasa percaya diri. Terus ada kafein. Nah, kafein juga termasuk ke dalam jenis narkotika. Contoh kafein kan biasanya ada dari kopi, coklat, dari teh. Tapi karena kopi, coklat, teh itu udah ada izinnya, jadi diperbolehkan konsumsi, ya. Jadi diperbolehkan. Oh, jadi ada yang diperbolehkan, ada yang diperbolehkan secara umum, ada yang harus menggunakan resep dokter ya. Iya. Balik lagi ke kesesuaian dengan tubuh kita masing-masing Oh lah ya. iya benar. Kan nggak mungkin ya kenapa dilarang kalau nggak ada alasannya. Pasti ada alasannya ya. Alasannya itu tadi dia dapat menyebabkan ketergantungan yang dapat dan lain menyebabkan sebagainya. gangguan fisik dan mental. Terus ada nih yang depresan Bu. Jadi kalau yang depresan itu biasanya dia yang keterbalikan. Jadi dia tuh biasanya membuat kita kan karena memperlambat aktivitas tubuh, jadi dia tuh membuat tubuh itu efeknya tuh jadi nggak mau ngapa-ngapain, inginnya istirahat, terus hilang pikiran. Nah, ini kasusnya obat-obatan yang termasuk ke dalam kategori depresan ini biasanya banyak digunakan oleh orang-orang yang sedang tergolong banyak masalah. Oh iya, biar lupa dengan masalah-masalahnya ya Bu ya. Atau misalkan orang-orang yang susah tidur. Oh iya. Nah, banyak kasus orang-orang yang susah tidur dia mengkonsumsi obat-obatan yang ternyata itu obat-obatannya termasuk ke dalam golongan narkotika. Contohnya itu ada benzodiazepin. Nah, benzodiazepin itu termasuk ke dalam kategori obat penenang ya. Oh iya. Jadi sebenarnya mungkin aja obat-obat penenang yang ada di rumah sakit juga itu bisa aja termasuk ke dalam golongan narkotika, tapi karena digunakannya dengan resep dokter, jadi diperbolehkan. Kayak banyak juga ya kasus beberapa artis, contohnya yang kayak waktu Jeffrey Nicole kan Nicole waktu itu sempat katanya dia kan susah tidur, ternyata obat yang dia gunakan itu termasuk ke dalam golongan barbiturat golongan narkotika. Oh, narkotika yang itu ya. Jadi
ya itu tadi karena kurangnya edukasi, banyak orang yang menganggap bahwa itu obat tidur biasa, padahal ada beberapa obat yang emang itu termasuk ke dalam golongan narkotika. Jadi harus diiringi dengan resep dokter ya, Bu ya? Benar banget, Bu. Nah, terus yang ketiga, yang terakhir itu ada golongan yang halusinogen atau membuat orang itu berhalusinasi. Jadi ketika orang mengkonsumsi narkotika golongan halusinogen ini, dia akan merasa bahwa dia akan menjadi lebih pede, terus dia merasa bahwa dia itu apa yang dia pikirkan gitu. Oh iya benar. Jadi dia yang menghayal aja apa yang dia mau gitu. Makanya ya itu tadi, dia mungkin karena efek halusinasi itu, jadi dia bisa membuat dia lebih pede. Jadi sehingga dia percaya diri untuk berada di lingkungan. Padahal hal itu merupakan hal yang tidak baik. Tidak baik ya, Bu. Membuat ketergantungan juga. Nah, contoh dari golongan narkotika jenis halusinogen ini adalah ganja. Oh, ganja ya. Jadi ganja itu termasuk ke dalam golongan narkotika jenis halusinogen. Terus selain ganja juga ini banyak nih ya sering digunakan dan bahkan dianggap hal biasa oleh anak-anak, yaitu lem. Tahu kan, Bu? Oh iya, benar-benar lem. Kalau anak-anak di jalan suka ketemu katanya anak-anak lagi ngelem. Nah, lem itu termasuk ke dalam golongan narkotika juga. Oh, narkotika termasuknya. Karena di dalamnya ada zat inhalen atau zat aktif yang bisa, ya itu tadi ada beberapa bahan yang termasuk ke dalam golongan narkotika itu. Jadi itu juga membuat ketergantungan ya, Bu? Ya, selain membuat ketergantungan, dia juga ya itu tadi membuat rasa ngefly gitu. Oh, ngefly ya istilahnya. Kalau bahasa anak-anak bilangnya dengan ngefly. Itu efek dari halusinogen. Nah, kalau berbicara tentang tadi ya efek narkotika kenapa dilarang gitu, selain tadi membuat ketergantungan, nah apa akibat yang akan dihasilkan dari ketergantungan ini? Tentunya yaitu tadi dia dapat menyebabkan gangguan kesehatan, gangguan fisik, gangguan mental. Nah, salah satu akibat yang digunakan gitu ya, akibat dari penyalahgunaan narkoba biasanya itu bisa berdampak bagi diri sendiri dan bagi keluarga atau bagi lingkungan. Contoh yang pertama, kalau misalkan efek narkotika bagi diri sendiri, yang pertama itu akan merusak fungsi tubuh kita. Ya, dan yang paling ditakutkan itu ya, yang paling menyeramkan bagi saya, penggunaan narkotika secara berlebihan dapat merusak fungsi otak. Oh, merusak juga ya, Bu ya. Kayak misalnya dalam gimana ya? Merusak fungsi otak kayak lebih lambat gitu. Nah, iya benar banget, Bu. Jadi gini, maksudnya gimana fungsi otak itu kan kita tahu ya kalau semua aktivitas kita itu diatur oleh otak. Nah, kita bayangin gak sih kalau misalkan pusatnya gitu ya, pusat yang mengatur aktivitas tubuh kita rusak nih, apa akibatnya? Iya, nanti kita bisa anggota organ kita ada yang bekerja tidak dengan seharusnya. Tidak seharusnya. Karena ya itu tadi gitu sistem utamanya itu telah dirusak karena narkotika itu sendiri. Itu terus selain merusak fungsi otak, dia juga bisa mengakibatkan gangguan kesehatan lainnya, bisa merusak organ-organ tubuh. Ya tadi ya, Bu ya, berhubungan karena otaknya udah rusak. Sedangkan fungsi tubuh, sinyal-sinyal itu disampaikan dari otak ke organ-organ lain, tapi karena dari otaknya sudah rusak, ya jadi organ-organ lainnya juga mengalami gangguan. Terus selain itu juga jadi gangguan perilaku mental sosial. Yang tadi gitu, jadi ada orang yang karena menggunakan narkoba, jadi dia sulit untuk beradaptasi di luar. Oh gitu ya. Karena dia tidak pede untuk berkomunikasi dengan orang lain kalau dia tidak menggunakan narkoba. Kalau menggunakan langsung malah lebih pede gitu ya, Bu ya. Iya, tapi ya itu tadi, kalau dia menggunakan dia pede, tapi dia akan dianggap aneh gitu sama orang lain. Orang-orang ya, tapi dia ngerasanya biasa aja gitu ya, lebih percaya diri ya, Bu ya. Jadi hal yang dia anggap biasa aja itu sebenarnya tidak biasa bagi untuk lingkungan sekitar. Nah, terus yang paling ditakutkan juga yaitu tadi dari efek dari narkoba itu bisa meningkatkan kejahatan, kekerasan dan kriminalitas. Ya karena tadi itu orang yang tidak terkontrol ya, Bu. Nah, orang yang udah kecanduan narkoba, dia bertindak tidak dengan sesuai nalar pikirannya gitu. Bener. Karena sudah dikuasai oleh efek dari narkotika kita sendiri. Itu bagi diri sendiri. Bagi diri sendiri. Kalau bagi keluarga dan masyarakat ya tentunya ya pasti para pengguna pasti merugikan keluarganya. Iya, tentu saja lah, Bu itu. Ya, pasti gimana ya? Merugikan keluarga itu mungkin salah satunya sanksi sosial gitu. Pasti keluarga akan dicibir oleh tetangga-tetangga, apalagi kalau udah ketahuan ya, Bu ya. Iya, benar banget. Itu sebenarnya itu yang berat ya, Bu ya, sanksi sosial, karena
kita tidak dapat mengontrol omongan atau pikiran orang lain, tapi kita bisa mendengarnya gitu dan kita bisa menyaringnya. Cuman yang ditakutkan yaitu kita tidak bisa menyaring omongan-omongan dari orang lain ya sekitar. Terus kerugian besar juga bagi negara. Kenapa kerugian besar bagi negara bagi para pecandu? Karena nih ya Bu ya, jadi datanya itu 80-90% banyaknya orang di Indonesia yang menggunakan narkoba atau kecanduan narkoba itu dia berada pada kisaran usia 18-34 tahun. Oh iya, jadi penerusnya ya. Nah, di mana Penerus pada bangsa. usia itu tuh usia-usia produktif untuk gimana ya, masa-masa emas gitu. Iya. Masa-masa pemuda-pemuda berkarir untuk memajukan kemajuan bangsa. Sedangkan banyak yang kalau kecanduan narkotika ya jadi kualitas sumber daya manusia di Kitanya jadi Indonesia berkurang menurun. karena itu penggunaan itu. Terus selain itu juga kerugian finansial karena ya itu tadi untuk pengeluaran uang untuk menggunakan pembelian narkoba. Oh iya benar-benar ya. Nah paling itu sih ya Bu ya kalau misalkan akibat dari penyalahgunaan narkoba untuk dalam diri sendiri dan lingkungan. Nah terus karena di sini materinya yang ditekankan tentang pendidikan anti narkoba. Nah jadi gimana sih ya buat kita tentang gimana sih biar kita semua khususnya gitu anak-anak peserta MPLS biar terhindar dari narkoba. Nah jadi gini, apalagi seusia anak-anak peserta MPLS masih remaja gitu ya. masih pada remaja, di mana masa remaja ini adalah masa-masa yang labil. Maksudnya labil gimana? Jadi kadang perasaan anak-anak sekarang itu suka tidak karuan gitu. Iya. Dikit-dikit Kalau misalnya ngedenger seneng. omongan orang lain. Nah, ya mungkin kalau bahasa gaulnya sekarang overthinking ya Bu ya. Ya. Banyak anak-anak yang suka overthinking. Nah, jadi karena masa psikologis si peserta MPLS khususnya anak-anak remaja gitu yang masih labil. Jadi sebenarnya ya ini anak-anak remaja ini sebenarnya yang mudah rentan. terdoktrin ya Bu ya. Yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba itu. Nah, karena terus, hasutan-hasutan yang negatif. Selain karena itu perasaannya tadi yang gak stabil gitu ya, sering galau, terus tiba-tiba sering seneng, yang gak karuan gitu. Soalnya juga anak-anak remaja ini biasanya dia itu memiliki rasa ingin tahu atau rasa explore yang besar gitu. Kepo lah ya Bu ya. Ya, kepo. Karena masa remaja itu adalah masa-masanya mengembangkan diri, masa-masanya menjajahi hal-hal baru. Keinginan tahunya lebih tinggi ya Bu ya. Keinginan tahunya lebih tinggi, makanya itu jadi menurut saya penting banget buat ke anak-anak itu kita harus ngasih tahu edukasi tentang narkoba. Minimal kita ngasih tahu lah apa sih narkoba. Penyebabnya yang akan ditimbulkan. Contoh narkoba tuh apa gitu. Jangan sampai kita dijejelin misalkan ini nih obat ini kamu lagi stres ya minum aja obat ini. Minum obat ini 3 hari langsung tidur gak bangun-bangun. Kan tanda tanya ya. Iya harusnya kita lebih bisa menyaring gitu ya omongan-omongan orang. Benar banget. Jadi karena rasa ingin tahunya yang tinggi itu jadi emang rentan sekali. Terus selain itu juga kenapa remaja itu rentan terhadap penyalahgunaan narkoba? Karena pada usia remaja ini mempunyai rasa cenderung melawan otoritas. Jadi maksudnya cenderung melawan otoritas ini gimana ya? Jadi dia itu mempunyai dorongan untuk melawan atau menentang nilai-nilai yang ada. Balik lagi ke hal yang coba-coba gitu. Karena ada nih nilai-nilai kayak misalkan tidak boleh menggunakan narkoba. Karena ada kata tidak boleh. Nah jadi penasaran ya. Iya tadi. Jadi karena anak remaja itu emang cenderung memiliki rasa melawan otoritas gitu. Jadi dia ingin ngelawan apa yang diperbolehkan gitu. Jadi kalau ada kata tidak boleh malah si anak jadi pengen. Nah, jadi pengen padahal itu sebenarnya yang tidak boleh. Tidak boleh ya. Dan emang jangan gitu. Kalau tidak boleh ya emang diusahakan jangan. Sebenarnya kalau udah tahu dampak-dampaknya kalau kita tuh misalnya sebagai siswa gitu ya, kalau udah tahu dampak-dampaknya kita harus bisa menghindari harusnya Bu ya. Iya, pasti Bu. Pasti. Orang yang cerdas pasti dia tahu kalau dia mana tahu yang benar mana apa, yang salah. Dia pasti akan langsung menghindari. Nah, gitu. Terus biasanya juga kenapa remaja-remaja ini rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena dorongan dari kelompok sebayanya juga atau dorongan dari lingkungannya sangat mempengaruhi juga ya benar-benar. Gini, Ibu mau titip pesan sama anak-anak, ada 2 prinsip yang menurut saya gitu ya sampai sekarang saya pegang ketika kita bergabung atau ketika kita bergaul dengan lingkungan. Yang pertama, lingkungan yang akan merubah kita atau kita yang akan merubah lingkungan. Itu hal yang penting. Nah, makanya kenapa kita itu harus pintar-pintar memilih teman. Ya, berarti pintar-pintar memilih teman tuh harus ya Bu ya? Harus. Misalkan ada kayak gini, gak boleh milih-milih kalau berteman. Bohong itu. Ya, no, benar.
berteman itu harus milih-milih. Milih-milih. Emang Benar. kita mau gitu ya, kita di Nah, circle yang salah gitu ya, Benar. Bu. Tapi bukan berarti milih-milihnya gimana ya. Tapi maksudnya milih-milih di sini adalah kita harus bisa memilih mana yang bisa, lingkungan yang bisa membawa kita ke Hal-hal hal-hal yang yang lebih baik gitu. Karena oke, kalau misalkan kalian berpedoman pada saya yang akan merubah lingkungan, itu bagus sebenarnya. Bagus ya, benar, Bu. Cuman ya emang kita perlu usaha dan effort yang lebih besar untuk merubah lingkungan. Karena kalau merubah lingkungan, cangkupannya bukan hanya kita, tapi Bisa aja kita yang ke cangkupannya, bawah ya, Bu ya. nah, cangkupannya dari berbagai macam orang. Gitu. Iya. Gitu ya, Bu ya. Iya. Nah, di sini paling Ibu akan menyampaikan gitu ya, gimana sih cara biar kita itu terhindar dari penyalahgunaan Narkotika. nah, atau narkotika gitu ya. Nah, yang pertama hal yang dapat kalian lakukan untuk agar kalian itu bisa mencegah agar kalian tidak salah pergaulan dan tidak menjadi penyalahguna narkoba. Yang pertama itu kalian harus bisa mengembangkan diri sendiri. Poin pertama dan poin paling penting. Jadi kalau kalian udah bisa mengembangkan diri kalian sendiri, insya Allah kalian akan terhindar dari Narkotika itu sendiri ya, Bu. Nah, mungkin banyak yang nanya ya, gimana sih cara kita mengembangkan Diri kayak sendiri? gimana tuh, Bu? Karena mungkin masih banyak orang yang saya ingin berkembang, saya ingin mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya, tapi saya bingung harus gimana ya, Bu ya? Kadang anak juga nggak tahu sebenarnya potensi saya tuh di mana sih, gitu ya? minat saya di mana. Kadang kan gitu ya. Jadi hal yang bisa Ibu sampaikan gimana untuk cara kalian agar kalian bisa mengembangkan diri sendiri. Yang pertama itu kalian harus jujur terhadap diri kalian sendiri. Kalian jujur, kalian pahami dan rasakan apa sih hal yang kalian sukai dan apa hal yang kalian tidak sukai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian harus bisa memperbaiki diri. Ketika kita tahu kekurangan kita jangan stuck aja ngomong, udah nggak mau, aku mah nggak bisa. Karena aku mah kayak gini gitu ya. Aku mah kayak gini. Jangan berlindung di kata-kata "da aku mah kayak gini". Tapi kita harus bisa berusaha merubah dan memperbaiki. Itu. Terus yang ketiga, tetapkan tujuan hidup kalian. Maksudnya karena kalian masih remaja gitu ya, nggak usah jauh-jauh mikirin tujuan hidup. Saya nanti mau jadi apa? Saya mau jadi pengusaha. Jalinin aja dulu yang sekarang. Bagus sebenarnya punya cita-cita seperti itu, tapi minimal kalian punya tujuan hidup kalian untuk sekolah aja. Apa sih tujuan kalian bersekolah? Apa hal-hal yang akan kalian raih di sekolah? Di sekolah ini. Gitu. Terus, nah setelah kalian menetapkan tujuan hidup kalian juga harus memenuhi kebutuhan orang lain. Dalam artian memenuhi kebutuhan orang lain ini adalah sebagai timbal balik aja gitu. Kalau kalian itu emang hidup tuh bersosialisasi, jadi kalian tidak hanya hidup sendiri, tapi kalian juga harus bersosialisasi dan kalian juga harus saling membantu. Kalian memenuhi kebutuhan orang lain, begitupun orang lain akan memenuhi kebutuhan kalian. Kita. Nah, yang kedua selain untuk mengembangkan diri sendiri, yang kedua adalah meningkatkan harga diri. Ini adalah salah satu poin untuk menghindari sifat atau untuk menghindari kita terhadap narkotika ya. Penyalahgunaan narkotika. Gimana sih meningkatkan harga diri? Tips yang pertama, jangan membandingkan diri kalian dengan orang lain. Ingat, setiap orang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya, Bu ya. Dan kelebihannya masing-masing. Jadi kalian gak usah ngebanding-bandingin. Kok aku gini ya? Kok orang itu gini ya? Kok aku gini ya? Gak usah. Stop membandingkan diri sendiri. Fokus sama kelebihan kalian. Explore kelebihan kalian. Dan tutupi kekurangan kalian dalam artian bungkus dengan prestasi. Itu yang pertama. Iya, Bu, itu penting banget. Nah, terus yang kedua, kalian harus sadar bahwa diri kalian itu baik dan unik gitu. Jadi setelah kita paham bahwa kita punya kelebihan dan kekurangan, kalian tuh harus menanamkan pada diri kalian, oh saya ini orang baik, saya orang baik, saya orang baik, saya orang unik, saya orang unik. Saya bisa gini, saya bisa gini, saya bisa gini, saya bisa gini. Nah, itu jadi harus ditanamkan dalam diri sendiri dulu ya, Bu. Itu bisa meningkatkan harga diri kita agar menjadi manusia yang lebih berkualitas. Terus selain itu kita harus berpikir positif. Tentu ya itu mah dimanapun dan kapanpun berpikir positif itu harus. Kenapa harus? Karena apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Ya, benar, Bu. Jadi kalau kita sering mikirnya negatif, ya itu yang akan kejadian gitu. Keluarnya juga negatif ya, Bu ya. Jadi lebih baik kita berpikir positif. Nah, selanjutnya setelah meningkatkan harga diri, kita juga harus meningkatkan rasa percaya diri. Nah, kenapa sih kita harus meningkatkan percaya diri? Ya, kita meningkatkan rasa percaya diri biar kita bisa diterima di lingkungan sekitar. Ya, benar-benar, Bu. Gimana cara meningkatkan rasa percaya diri?
kalau untuk meningkatkan rasa percaya diri ya sebenarnya sih kayak cukup kita berbicara secara sopan. Terus kita harus berani bertanya atau menyapa orang duluan. Iya. Terus, nah ini yang paling penting juga, kita biasakan kalau kita berkomunikasi dengan orang, kita harus menatap matanya. Iya benar. Dengan kita menatap mata itu insya Allah akan menjadi, kalau kita udah berkomunikasi terus natap mata nih, pasti rasa percaya diri kita tuh langsung naik. Gitu ya Bu ya. Nah terus setelah itu terampil dalam berkomunikasi dan mengambil keputusan. Kalau terampil dalam terampil berkomunikasi sih ya itu tadi, kita harus menghindari atau kita harus mengesampingkan rasa malu kita gitu ya. Gimana sih cara menghindari rasa malu? Ya itu tadi, kita harus bergaul secara positif, kita kalau harus berani menyapa duluan, terus ya kita yakin aja gitu kalau kita tuh orang baik gitu. Orang jadi baik gitu ya. Ya jadi kita pasti diterima juga dengan oleh lingkungan gitu. Terus kalau mengambil keputusan, nah gimana cara mengambil keputusan? Karena sekarang itu banyak orang yang kalau dia dapat masalah dia itu bingung nih apa yang harus kita ambil ya. Iya, malah jatuhnya jadi dia diem. Nah itu tadi, karena kita ada malah masalah. Jadi nggak membereskan masalah ya Bu ya kalau diem gitu. Kita bingung ada orang yang mendoktrin kita untuk menggunakan narkoba, jatuhnya kita jadi ikut-ikutan. Nah, iya. Jadi kita harus pintar-pintar mengambil keputusan. Gimana cara mengambil keputusan? Cara mengambil keputusan yang pertama kita harus pikirkan dulu apa masalahnya, terus kita pikirkan lagi apa hal-hal solusinya. Dan setelah terpikirkan solusinya ya udah kita lakukan solusi yang sudah kita pikirkan. Nah, paling segitu aja sih Bu yang bisa saya sampaikan tentang gimana rasa meningkatkan penyalahgunaan. Mengenai pendidikan anti narkoba mungkin segitu saja yang Ibu Alicia sampaikan. Di sini Ibu memberikan kesimpulan mengenai materi pendidikan anti narkoba, di mana dalam upaya agar remaja terhindar dari narkoba diantaranya yang pertama yaitu kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu. Nah yang kedua terus kita harus terampil dalam meningkatkan harga diri atau percaya diri kita. Nah yang ketiga kita juga harus terampil dalam berkomunikasi terhadap lingkungan sekitar tentunya. Dan yang terakhir kita juga harus bisa mengambil keputusan yang terbaik dalam hidup kita. Nah mungkin cukup sekian dari materi mengenai pendidikan anti narkoba. Apabila ada yang ingin ditanyakan mungkin nanti bisa ditanyakan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.